Nah, di dunia kripto Indonesia yang lagi panas-panasnya, ada satu nama yang tiba-tiba jadi pusat perhatian. Tapi sayangnya bukan karena prestasi. Hari ini kita bakal bedah tuntas kontroversi super kompleks yang menjerat salah satu influencer kripto terbesar di tanah air, Timothy Ronald. Jadi ada tuduhan penipuan, terus tiba-tiba ada pengacara top yang turun tangan buat ngebela. Plus ada drama online lain yang jalan barengan. Wah, kasusnya jadi rumit banget, kayak benang kusut. Oke, yuk kita coba urai satu persatu. Oke, biar gampang ngikutinnya, pertama kita akan lihat dulu tuduhan ke Timothy itu apa aja. Terus kita cek pembelaan dari pengacaranya, Hotman Paris, yang pastinya seru. Abis itu kita bakal bahas plot twist yang nggak disangka-sangka, dan terakhir kita coba lihat kira-kira kelanjutannya bakal gimana. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Semuanya ini meledak pada tanggal 9 Januari. Kenapa? Karena ada laporan polisi resmi yang masuk dan nama yang dilaporkan adalah Timothy Ronald. Mungkin ada yang belum kenal, jadi siapa sih Timothy Ronald ini? Gampangnya dia itu influencer yang jago banget nunjukin gaya hidup mewah, mobil sport, jam tangan mahal, dan ngebuat seolah-olah kunci buat jadi kaya raya di usia muda ya lewat akademinya itu. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Laporan polisi tadi itu datangnya bukan dari saingan bisnis loh, tapi justru dari orang-orang yang ngaku jadi korban dari akademi kripto miliknya. Ceritanya gini, awalnya itu ada biaya masuk yang lumayan gede. Salah satu pelapor utama, namanya Younger, ngaku dia pertama kali bayar 9 juta rupiah buat gabung. Udah bayar 9 juta rupiah, ternyata ditawarin lagi. Kali ini upgrade keanggotaan seumur hidup. Biayanya 39 juta rupiah lagi. Jadi total yang dia keluarin itu udah hampir 50 juta. Nah, ini nih inti dari semua keluhannya. Jadi, janjinya itu kan muluk-muluk ya. Katanya bakal dapat bimbingan langsung, profitnya dijamin gede. Tapi, kenyataannya, menurut mereka, jauh banget dari janji. Interaksi cuma lewat Discord, bukannya untung malah rugi besar. Dan pas mereka mulai ngeluh, channel diskusinya malah ditutup. Dan kerugiannya ini bukan main-main loh. Younger sendiri ngaku rugi sampai 3 miliar rupiah. Itu sekitar 200 ribu dolar AS. Dan cuma dari satu aset kripto yang direkomendasiin sama akademi. Ternyata Younger nggak sendirian. Muncul lagi laporan lain dari Agnes Stefan. Terus ada juga tokoh publik Adam Denny yang ikut turun tangan. Dia ngaku juga jadi korban dan sekarang mewakili komunitas korban lain yang kalau ditotal kerugiannya bisa sampai ratusan miliar rupiah. Bahkan Adam Denny ngaku punya bukti ada pesan intimidasi ke para korban. Isinya foto ruang interogasi polisi. Wah, ini udah makin serius. Nah, karena tekanannya makin gede, Timothy Ronald nggak tinggal diam. Dia langsung ngeluarin kartu asnya. Pengacara kondang yang super terkenal. Siapa lagi? Kalau bukan Hotman Paris. Argumennya Hotman tuh sebenarnya simpel tapi cerdas. Dia bilang, Timothy itu nggak jualan barang. Dia juga nggak nerima duit investasi. Dia itu cuma jualan kelas, ya kayak kursus online biasa aja. Buat memperjelas poinnya, dia pakai analogi yang gampang banget dicerna. Dia bandingin akademi kripto itu kayak universitas. Kalau ada lulusan yang sukses dan ada yang gagal, masa iya kita salahin dosennya? Masuk akal juga kan? Hotman bahkan lebih jauh lagi, dia bilang, kalau kamu ikut kelasnya Timothy, terus kamu pakai teorinya buat beli Bitcoin dan ternyata rugi, ya itu bukan salah Timothy dong. Dia bahkan nyaranin Timothy buat laporin balik mereka atas pencemaran nama baik. Wow. Oke, pas kita mikir ceritanya udah rumit, ada plot twist. Akun anonim yang pertama kali ngebongkar kasus Timothy namanya Skyholic malah kena masalah hukum juga. Jadi, si pelapor malah dilaporin balik. Dan yang laporin ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Oscar Darmawan, CEO-nya Indodax. Buat yang belum tahu, Indodax itu bursa kripto pertama dan terbesar di Indonesia. Jadi, keterlibatan dia ini benar-benar ngubah dinamika kasusnya. Jadi ceritanya, Oscar ini secara terbuka nuduh si Skyholic bikin giveaway kripto palsu buat naikin follower. Dia juga ngasih peringatan di Twitter, bilang kalau jadi anonim itu nggak bakal bisa lolos dari hukum. Dan bener aja, di hari yang sama, Younger ngelaporin Timothy. Tanggal 9 Januari, Oscar juga bikin laporan polisi buat akun Skyholic. Jadi, gimana dong sekarang? Posisinya jadi makin ruwet kan? Ada banyak tuntutan hukum, nama-nama besar ikut terlibat, dan tentunya uang yang dipertaruhin juga nggak sedikit. Oke, kita rangkum ya situasinya sekarang gimana. Pertama, Timothy Ronald sendiri udah ngilang dari medsos. Katanya sih lagi di luar negeri.
Kedua, polisi udah resmi mulai investigasi kasusnya. Ketiga, perangnya jadi ada dua kubu, korban lawan Timothy, dan di sisi lain ada raksasa industri, Oscar Darmawan, lawan si akun anonim Skyholic. Dan katanya, bakal ada gelombang kedua korban lain yang siap lapor. Jadi cerita ini kayaknya masih panjang banget. Pada akhirnya, semua kontroversi ini ngebawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang sebenarnya lebih luas dari sekedar dunia kripto. Di era kursus online dan influencer kayak sekarang, sebenarnya di mana sih batas tanggung jawab seorang guru dan di mana mulanya tanggung jawab seorang murid? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita renungin bareng-bareng.